oleh Al-Fakir Nanal Qasim. Mukodimah. Dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertanam dalam hati. Nur Allah yang terpancar melalui sinar Rahman dan Rohimnya, yang selalu memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syafaat Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Hadratus Syekh Muhammad Abdul Gaus Saifullah Maslul QSRA, yang dipenuhi keberkahan yang melimpah karomahnya untuk kita semua yang membutuhkan bimbingannya. Al-Fatihah. Bab rasa. Yang dimaksud rasa di bab ini adalah nur marifat dari Allah Azza wa Jalla. Rasa tempatnya pengamalan rukun ihsan. Ibadalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kamu melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kamu tidak dapat melihatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Ini termasuk makom muraqabah, merasa diawasi, merasa diintai, diperhatikan. Bisanya kita punya rasa diawasi, merasa diintai ini dibutuhkan nur yang terpancar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tak berdaya. Oleh sebab itu, munajatlah dengan doa ini. Duhai penerang hati, yang putih bersih, terang benderang firman-Mu yang menyinari lubuk hati. Terpancarnya cahaya tauhid dan marifat darimu kepadaku. Ya Robi, terangilah hati dengan kerajaan yang berdiri di jantung hati. Kursimu yang menguasai hati, cahayamu melebihi dari matahari, sinar cahaya rembulan menembus pandang penglihatan batinku menatap wajahmu yang abadi. Akan diberikan kepada rasa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tajalli, nampak jelas rasa itu di dalam hatinya para kekasihnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya tidak berdusta terhadap apa yang dilihatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Dawud, kalbu seorang mukmin adalah cermin dari Allah yang bersifat mukmin. Seraya berkata dengan munajat, Duahi yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang memberi kehidupan, hidupnya hati yang dekat kepada pembimbing diri, yang mengantarkan kami kepadamu yang maha menjawab semua doa. Rasa itu akan bisa membedakan dengan nur tersebut antara hak dan batil. Dengan rasa rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut kepadanya, seraya berkata dalam munajatnya, Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Ketahuilah alam rasa itu adalah rasa tahu diri, merasakan, terharu, kuasanya yang maha kuasa. Sangat-sangat halus daripada hati, mudah kebawa keadaan. Oleh sebab itu, dat, sir, dan nur, angan-angan, keinginan dan cahaya tauhid dan marifat harus kuat. Cidan, sungguh-sungguh dalam mengamalkan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya Sinarasa, untuk mencapai kebahagiaan dunia, akhirat, cager, banger. Di saat bukti hati menjadi hidup dengan nur tauhid dan marifat, sakitnya tidak wajib untuk sengsara, dan senangnya tidak wajib untuk bahagia. Karena bahagia sengsara bukan milik kita, melainkan miliknya semata. Kita akan dikeluarkan dari kegelapan diri, pengakuan diri. Bahagia sengsara yang menunjukkan masih adanya perasaan memiliki. Firman-Nya dalam Al-Quran, sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan nur itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan. Dan Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Syekh Abdul Qadir Jailani menuliskan dalam kitabnya Sirul Asror, buahnya tauhid itu ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, siapa yang tidak ridho atas qadaku, dan tidak syukur atas nikmatku, dan tidak sabar atas balaku, maka keluarlah dari bawah langitku, dan carilah Tuhan selain dariku. Nur tauhid dan marifat tidak akan didapatkan kecuali dengan menanamkan benih tauhid dan marifat di dalam hatinya. Terbuktilah hatinya itu hidup dengan benih itu. Kehidupan akhirat yang abadi. Kehidupan akhirat yang abadi dalam dirinya penuh dengan keridoan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Fatah ayat 18-19. Sungguh,
Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, Muhammad, di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yang dimaksud dengan sajaroh pohon adalah sajarotut tauhid. La ilaha illallah. Bukan kalimah yang keluar dari mulut umum. Bukan yang keluar dari burung beo. Bukan pula dari hati, yang lupa, goplah. Tetapi mengambilnya dari orang yang masih hidup yang memiliki hati bersih nan muri dan bertakwa. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Perintah tegas untuk bertanya kepada ahli zikir. Allahu a'lam. Berkah semuanya segalanya selamanya. Al-Fakir.